Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa SNK TV yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillah wa syukurillah. Karena kita semuanya masih berikan nikmat yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan, serta lebih-lebih nikmat kesehatan dan umur panjang, sehingga kita masih dipertemukan dalam acara SNKJ TV berdakwah. Selanjutnya, sholawat ma'assalam, marilah kita senantiasa panjatkan dan hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaat, wabil khusus syafaatul ummah fil yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa SNK TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Iqbal Reza Majid SPD sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMK Negeri 1 Kendal akan menyampaikan sedikit tausiah dengan tema keutamaan doa. Pemirsa SNK TV yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa merupakan salah satu ibadah yang paling agung. Banyak orang muslim yang melupakan dan melalaikan yang namanya doa. Bahkan mereka setelah melaksanakan kegiatan sholat tidak melaksanakan doa. Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam firman Allah berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum, yang artinya, dan katakanlah bahwa Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku maka niscaya akan aku kabulkan segala permintaan. Surat Al-Mu'min ayat 60. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa merupakan sesuatu hal yang luar biasa, karena doa ini adalah cara seorang muslim berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwasanya doa al-ibadah, doa itu merupakan ibadah. Jadi tidak hanya ibadah-ibadah mahdhah dan huruf mahdhah saja yang diterapkan, tetapi doa itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat vital dalam kehidupan seorang muslim. Disampaikan juga pada suatu hadis bahwasanya diterangkan ad-du'a uslahul mu'min, doa itu adalah senjata orang mukmin. Maka dari itu, ketika kita tidak bisa mengharapkan apa-apa,
ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita punya hal yang luar biasa. Salah satunya adalah senjata orang mukmin adalah doa. Jadi pemirsa SMKJ TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang muslim harus melaksanakan dan menerapkan yang namanya doa. Dikatakan dalam sebuah hadis juga, ada beberapa hal atau amalan yang tidak akan pernah terputus ketika orang itu sudah meninggal dunia. Idza mata ibnu adama an qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Yang artinya ketika anak Adam meninggal dunia, maka inqata'a amalu, terputuslah semua amal ibadahnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. 3 perkara itu apa aja? Yang pertama, shadaqatin jariyah atau sedekah jariyah. Jariyah itu artinya mengalir. Jadi selama masa hidupnya mungkin orang itu melaksanakan kegiatan infak pada masjid, infak pada musola, majelis taklim, madrasah, panti asuhan dan sebagainya. Artinya orang itu melaksanakan kegiatan yang sifatnya membangun kegiatan ibadah. Ketika dia meninggal, maka ibadah, tempat ibadahnya yang sudah ia infakkan tidak akan meninggal juga. Maka dari itu dipakai, digunakan untuk ibadah kegiatan Islam lainnya, maka orang itu akan tetap mendapatkan pahala yang terus mengalir, seperti as-shadaqah jariyah, yaitu sedekah jariyah. Yang kedua adalah au ilmin yuntanfa'u bihi, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diberikan oleh teman ataupun mungkin sahabat atau mungkin dari seorang guru, dari guru pada muridnya, itu akan jadi amalan yang juga tidak akan pernah terputus, walaupun 1 ayat, walau ayatan. Nomor 3 adalah awwaladin sholihin yad'u, yaitu doa dari anak soleh-solehah yang mendoakan pada orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi keutamaan doa ini luar biasa sekali, bahwa ada doa yang tidak akan pernah terputus, akan tersampaikan kepada orang walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Jelas sekali, awwaladin sholihin yad'u, yaitu doa dari anak-anak soleh-solehah yang mendoakan pada orang tuanya. Jadi pemirsa SMKJ TV yang dirahmati oleh Allah SWT, beberapa hal yang perlu kita tekankan dalam berdoa, bahwasanya berdoa itu juga punya etika, punya adab. Doa itu disampaikan oleh seorang mukmin atau muslim mungkin ketika setelah sholat fardu atau mungkin dalam suatu hal yang mendesak dan sebagainya. Adab ketika doa itu harus diawali dengan sholawat, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditutup lagi dengan sholawat. Dikatakan bahwasanya tidak akan pernah tersampaikan doa seorang mukmin tanpa diawali dengan sholawat. Maka dari itu kita harus biasakan ada berdoa itu sesudahnya dan afdolnya menggunakan sholawat. Seperti halnya dengan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina awwalin wa akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka ta'ala an sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Kemudian mungkin ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa SMK TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adab atau etika kita berdoa, maka niscaya malaikat akan mengangkat doa-doa kita semuanya dan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi doa, harapan, cita-cita dan hajat kita semuanya. Dengan hal ini kita kembali lagi kepada konten dakwah pada hari ini, pembahasan tentang doa. Jadi mari kita laksanakan, mari kita lakukan, mari kita terapkan dan kita biasakan berdoa dimanapun waktunya, dimanapun tempatnya, dan kapanpun sampai kita meninggal dunia. Karena doa itu adalah senjata orang mukmin. Doa itu adalah merupakan salah satu ibadah yang sangat agung. Maka dari itu, marilah kita senantiasa memanjatkan dan melaksanakan doa sebagai hal yang harus kita terapkan, sebagai hal yang kita harus jalankan sebagai seorang mukmin, yaitu berdoa. Karena sejatinya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya selain bantuan, selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita adalah hamba-hamba yang lemah. Kita adalah hamba-hamba yang dhaif. Maka dari itu, sejatinya seorang muslim dan mukmin, kita semuanya harus berdoa. Karena doa itu merupakan suatu hal yang harus dan wajib disampaikan oleh seorang muslim atau mukmin. Karena hakikatnya kita semuanya itu adalah hamba-hamba yang dhaif, hamba-hamba yang lemah, dan tidak ada pertolongan, tidak ada kekuatan selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sering kita baca di dalam Al-Quran, bahkan kita setiap sholat melantunkan ayat berikut, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Itu merupakan doa. Yang sebelumnya kalimatnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Hal ini sangat sinkron dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi kita disuruh untuk berdoa, kita disuruh untuk meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surat Al-Fatihah ini juga merujuk bahwasanya kita adalah hamba yang lemah, dan kita di dunia ini diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, itu juga merujuk sekali dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, bahwasanya kita diciptakan ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah. Dan kalimat selanjutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Dan ini juga sangat merujuk bahwasanya kita harus melaksanakan dan melakukan doa.
Sehingga kalimat selanjutnya itu juga merupakan doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang senantiasa diberikan karunia, keberkahan dari Allah. Orang-orang seperti ini tafsirannya adalah orang-orang terdahulu, ya ini para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in dan sebagainya, para waliullah. Sehingga siratal ladzina an'amta alaihim adalah jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat karunia, sehingga kita harapannya kita bisa meniru dan meneladani sifat-sifat terpuji orang-orang terdahulu seperti para nabi, para rasul dan sebagainya. Dan kalimat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, selain jalan orang-orang yang dibenci, dan waladdallin adalah jalan orang-orang yang tersesat. Jadi surat Al-Fatihah ini juga merupakan doa sebenarnya para pemirsa SMK TV yang berbahagia. Sehingga kalimat setelah waladdallin itu kita wajib menyampaikan atau mengucapkan amin. Itu alasan kenapa surat Al-Fatihah setelah membaca kalimat waladdallin itu menggunakan kalimat amin. Amin itu artinya ada dua. Yang pertama istajib li, au yang kedua adalah istajib lana. Istajib li artinya bisa berarti adalah mufrad, adalah sendiri ya, berarti kabulkanlah segala permintaanku, kabulkanlah segala hajatku. Atau istajib lana, kabulkanlah segala permintaan kami. Kalau ini jamak berarti. Jadi amin itu ada dua. Artinya yang pertama adalah istajib li au istajib lana. Jadi kedua ini sama-sama artinya. Makanya kalau yang benar mengucapkan adalah amin, bukan amin, atau mungkin amin, atau mungkin panjangnya di depan amin. Yang benar adalah amin, artinya adalah istajib li au istajib lana, kabulkanlah permintaanku, doaku, atau kabulkanlah permintaanku, permintaan kami, atau hajat kami. Pemirsa SMK TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa merupakan hal yang sangat-sangat vital bagi seorang mukmin. Karena tanpa doa kita hanyalah hamba yang dhaif, kita hanyalah hamba yang lemah. Maka dari itu, mari kita senantiasa mengawali kegiatan apapun itu, segala aktivitas apapun kita dengan doa. Mari kita awali bangun tidur kita dengan doa, kemudian tidur lagi juga dengan doa. Mau berangkat juga doa, mau pulang juga berdoa, mau makan juga berdoa, mau masuk kamar mandi juga berdoa. Sungguh indah Islam itu memberikan ajaran kepada para umatnya, sehingga doa itu tidak akan pernah lepas dari kehidupan seorang mukmin. Karena apapun itu, segala aktivitas kita diawali dan diakhiri dengan doa. Maka dari itu, para pemirsa SMK TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
jangan pernah kita tinggalkan doa. Jangan pernah kita mengabaikan doa, karena doa adalah senjatanya orang mukmin. Karena doa merupakan sebagian ibadah, salah satu ibadah yang sangat agung. Dan untuk itu mari kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadi hamba-hamba yang tidak akan pernah lupa, tidak akan pernah lalai dengan yang namanya doa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwasanya siapapun itu yang meminta kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Untuk itu mari para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali kegiatan kita, akhiri kegiatan kita dengan berdoa. Semoga apa yang telah saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi bermanfaat dan menjadikan keberkahan untuk kalian semuanya, para pemirsa SMKJ TV yang berbahagia. Demikianlah ceramah singkat yang bisa saya sampaikan dengan tulus dan ikhlas. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat untuk SMKJ TV dan untuk warga SMK Negeri 1 Kendal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Apabila ada kebenaran, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk pemirsa SMKJ TV yang berbahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.